Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 30. Chungli terlihat sungkan ingin berbicara pada Wu Chen. Pange, hentikan tingkah konyol kalian. Semua yang dikatakan oleh putri gila ini belum tentu benar. Namaku Wu Chen. Kuharap kalian tidak menjadi orang asing saat bersamaku. Wu Chen merasa tidak senang dengan perubahan mendadak dari sikap teman-temannya. Dalam sekejap mereka langsung terasa seperti orang asing. Putrimu berdiri dengan pandangan kesal pada Wu Chen. Kau, dasar pangeran menyebalkan. Aku sudah berbaik hati memberitahukan asal-usulmu. Tapi kau masih saja bersikap kasar padaku. Mulian dengan kasar menyentakkan satu kakinya ke tanah. Dari balik cadarnya gadis itu merengut dengan tidak senang. Putri tenanglah, tolong lanjutkan ceritamu kenapa pangeran. Maksudku. Bagaimana Wu Chen sampai tinggal di kota King Sui hanya berdua dengan nenek Wu Ning? Si alien berdiri dan berusaha menenangkan putrimu yang terlihat sudah enggan untuk bercerita. Mulian mendengus kesal, namun dia kembali melanjutkan ceritanya. Aku dan keluargaku tinggal paviliun tamu Kekaisaran Ying hingga 3 bulan, sesaat sebelum kami kembali ke benua barat. Kejadian aneh menimpa Ying Chen, dari tubuhnya tiba-tiba saja keluar aura monster yang sama seperti saat kemunculan kera naga. Bayi yang baru berusia 3 bulan itu tiba-tiba saja bisa berjalan, mengamuk dan mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar. Mata putra mahkota yang masih bayi itu sesaat menjadi berwarna kebiruan. Tubuh mungilnya mulai ditumbuhi oleh sisik-sisik, dan yang paling menakutkan, wajah yang sebelumnya sangat menggemaskan perlahan mulai berubah seperti monster. Kecuali hidung dan mulutnya yang masih terlihat seperti manusia. Istana mulai diliputi kepanikan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin menyerang monster kecil itu, tetapi dia adalah putra mahkota yang sangat disayangi oleh kaisar dan permaisuri ratu. Pelayan wanita yang bernama Wu Ning berusaha menenangkan putra mahkota, namun dia justru mendapat pukulan dari bayi yang seharusnya belum bisa merangkak. Namun, kini terlihat seperti binatang buas yang terlahir dengan insting dan naluri hewan. Keadaan panik tidak berhenti hingga kaisar dan ratu yang tengah mengikuti pertemuan dengan pangeranmu datang. Mereka berdua langsung membeku saat melihat keadaan pangeran Ying yang terlihat menakutkan. Ratu Sue Yao bahkan hampir jatuh pingsan saat melihat kondisi putranya. Kaisar Yak sudah mempelajari teknik penyegelan dari gulungan kitab yang diberikan oleh Wei Wanita rubah langsung bergegas melakukan tindakan terbaik yang bisa dia lakukan. Penyesalan selalu datang terlambat. Siapa yang akan menyangka jika seorang bayi mungil bisa melakukan penyerapan seperti kultivasi yang seharusnya baru bisa dilakukan saat beranjak dewasa. Kaisar Ying dengan penyesalan karena kebodohan dan kelalaiannya telah membuat masa depan putranya hancur. Padahal sebelumnya dia sedang melakukan pertemuan untuk menjodohkan putranya dengan putri pertama Pangeran Mu, yaitu kakak dari Mulian, yang bernama Mu Jiao. Dari bawah kaki mungil Ying Chen, atau Wu Chen, rantai emas muncul dan melilit tubuh putra mahkota. Seperti ular yang tengah membelit mangsa, tubuh mungilnya mulai terangkat tinggi, lalu rantai berwarna emas itu mulai masuk ke dalam dada pangeran kecil yang hanya bisa menggeliat saat kaisar terus melakukan mantra penyegelan. Saat seluruh rantai menghilang masuk sepenuhnya ke dalam tubuh Wu Ce kecil, bayi kecil itu kembali menangis seperti yang seharusnya. Tubuh pangeran hampir saja jatuh membentur lantai andai kaisar tidak cekatan menangkap tubuh putranya. Dia memeluk erat tubuh mungil putra mahkota yang sudah menjadi buruk. Maafkan aku Cener, aku sudah gagal menjadi orang tua bagimu. Sedangkan permaisuri ratu merasa dunianya sudah hancur elbur, dia merasa lebih baik jika putranya tidak dihidupkan kembali saat itu. Tetapi penyesalan selalu muncul seperti bayangan yang tidak akan pernah bisa lepas, selama ada sedikit cahaya dalam kegelapan. Setelah keadaan mulai tenang, semua orang meminta penjelasan dari kaisar tentang kondisi putra mahkota Ying Chen. Mereka merasa takut dengan keberadaan manusia dengan aura yang sama dengan monster iblis yang menghancurkan ibu kota Jingyin. Sebelumnya, meskipun orang itu adalah putra mahkota yang masih sangat kecil, garis besarnya, kaisar menceritakan tentang kondisi putranya. Tetapi tidak dengan keberadaan wanita rubah. Ditakutkan akan terjadi kepanikan jika semua orang mengetahui tentang keberadaan manusia monster bernama WIR itu.
Kaisar hanya memberi informasi tentang wanita itu pada orang-orang tertentu, termasuk pangeranmu yang masih ada di istana. Waktu berlalu, setelah beberapa bulan tidak terdengar kabar tentang kemunculan Wei Er, Kaisar dan Ratu yang merasa frustasi dengan keadaan putra mereka, tidak menemukan obat atau teknik untuk memulihkan kondisi buruk tubuh pangeran yang sudah bisa berjalan sejak usia 3 bulan. Dengan keputusan berat, Kaisar berniat mencari jalan ke benua timur, karena pada akhirnya dia akan tetap ke sana jika putranya sudah siap menggantikannya. Tetapi dengan keadaan putra, mahkota saat ini, tidak akan ada yang menerima seorang kaisar yang ditakuti sebagai monster iblis. Suamiku, keputusanku sudah bulat. Aku akan ikut denganmu. Di sana sangat berbahaya, tidak ada yang bisa menemanimu saat ini selain diriku. Akan lebih mudah bagi kita mencari jalan kembali ke benua tengah jika berdua. Kaisar merasa tidak berdaya, dia sudah menolak rencana Ratu Sue Yao untuk ikut bersamanya. Tetapi, wanita yang baru menjadi ibu itu tidak ingin anaknya berlama-lama dengan kondisi yang menyedihkan. Dia ingin tubuh putranya kembali seperti sedia kala, manusia seutuhnya. Karena dia merasa dialah penyebab putranya menderita dengan kondisi fisiknya. Di masa depan, baiklah, setengah tahun setelah itu kita harus kembali ke benua tengah apapun yang terjadi. Aku tidak ingin putraku sendirian di sini, ucap Kaisar dengan sedikit keraguan. Dia pernah mendengar jika ada seseorang yang bisa kembali dari benua timur, beruntung orang itu adalah gurunya sendiri, sehingga dia dengan percaya diri untuk pergi ke benua yang telah disegel itu. Dengan mempercayakan Pangeran Ying Chen pada Wu Ning, Kaisar menempatkan mereka di Sekte 2 Bintang. Sekte tempat dia berlatih sewaktu masih muda. Chen, kami tidak akan pergi lama. Ibu berjanji akan mengembalikan tubuhmu seperti semula. Dengan berlinang air mata, Permaisuri Sue Yao bersama Kaisar Ying meninggalkan putra mereka dengan ditemani oleh 2 orang pengawal ranah langit. Sementara itu, adik Kaisar ditunjuk sebagai penguasa sementara di Kekaisaran Ying. Namun naas, setelah lebih dari 1 tahun, Kaisar dan Permaisuri tidak pernah kembali. Terjadi pemberontakan di Kekaisaran. Pada satu malam, adik Kaisar dan juga orang-orang kepercayaannya dibunuh. Kekaisaran Ying kini berganti di bawah kekuasaan saudara tiri Kaisar sendiri. Segera pergi ke Sekte 2 Bintang, dan lenyapkan anak iblis itu. Perintah Kaisar tidak ingin ada penghalang di masa depan. Dan kau Baoong, cepat temukan token Kaisar, bunuh semua yang tidak patuh, terutama keluarga pelayan Wu. Mereka tidak dapat dipercaya karena sangat setia pada Kaisar terdahulu. Malam itu, Pangeran Ying Chen yang masih kecil tidak hanya kehilangan kedua orang tuanya, tetapi juga kehilangan haknya di masa depan untuk menjadi penguasa. Terlebih lagi, berita tentang keadaannya sudah disebar luas agar rakyat tidak lagi menghendaki penerus sah menjadi penguasa. Tetapi, token Kaisar tidak pernah ditemukan. Token yang melambangkan penguasa sah, apalagi di dalam token tersimpan teknik pelengkap untuk menyempurnakan teknik Asyura pembunuh dewa. Hanya seseorang yang menguasai teknik itu dengan sempurna yang layak diterima sebagai Kaisar. Sudah menjadi hukum yang akan sulit diganti oleh Kaisar. Pengkhianat, Ying Linkang. Sejak itu Wu Ning dan suaminya serta Ying Chen dilarikan oleh Sekte 2 Bintang ke benua Barat. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan mereka. Tetapi karena masa depan bocah itu sudah lenyap, dan sangat beresiko jika pangeran berkultivasi, maka mereka bersedia menjaganya hingga berusia 18 tahun. Namun nasib malang menimpa Wu Ning. Dalam pelarian itu dia kehilangan suaminya. Dia sendiri juga terluka parah, bahkan kultivasinya sampai hancur karena kerusakan meridian. Dari ranah raja, turun menjadi seorang pengumpulan ki. Bocah iblis pembawa sial, rutuk Wu Ning saat awal-awal dia tinggal di Kingsui bersama Ying Chen. Kecil, dia selalu menangis dengan nasib buruk yang dia dapatkan kehilangan suami serta jauh dari keluarganya. Tetapi memikirkan kebaikan Kaisar Ying dan Permaisuri membuat pelayan setia itu tetap menjaga bocah kecil itu walau dengan perasaan sakit di hatinya. Pada akhirnya, Wu Ning menyematkan marga Wu pada putra mahkota untuk menyamarkan identitasnya, dan Sulong bersama rekannya selalu mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Dan seperti yang kita ketahui, waktu menimbulkan rasa sayang Wu Ning pada Wu Chen, yang akhirnya dia anggap seperti cucu sendiri. Tidak peduli seperti apa rupa anak itu,
dia tidak lagi menganggapnya sebagai tugas yang harus dilakukan, melainkan kasih sayang seorang nenek untuk membesarkan cucu sendiri. Tapi tidak ada yang tahu kenapa dia merahasiakan status dan identitas Wu Chen pada cucunya sendiri. Pagi sudah menjelang saat Mu Lian terlihat menahan kantuk karena terlalu lama bercerita. Banyak hal malam itu yang membuat hati Chung Li serta dua rekannya menahan perasaan haru. Dia mengira memiliki wajah buruk saja sudah merupakan takdir yang sangat buruk. Aku tidak menyangka jika nasib iblis kecil jauh lebih malang dari yang kita kira, ucap Chung Li merasa bersimpati pada Wu Chen. Tetapi pemuda yang duduk tidak jauh dari mereka terlihat tidak terlalu peduli. Tidak perlu bersimpati padaku, walau ceritanya benar. Aku tidak akan berharap menjadi seorang kaisar. Mereka tidak menerimaku, tidak masalah. Asalkan kalian tidak pernah membenciku. Xie Lian merasa sangat terharu mendengar perkataan Wu Chen. Pemuda itu jika bukan karena dendamnya, pasti menjadi pria yang berbudi baik dan berbicara hanya seperlunya saja. Ying Chen, kami berjanji akan membantumu menemukan cara untuk menghilangkan pengaruh buruk dari kristal monster di dalam tubuhmu, ucap gadis itu sembari menoleh pada kekasihnya, Chung Li. Chung Li mengangguk tanpa ragu, aku Chung Li bersumpah untuk membantu mendapatkan kembali tubuhmu seperti sedia kala. Aku juga sama, walau kita belum lama berkenalan, tetapi perlakuanmu baikmu pada saudariku, tentu aku akan membalas budi. Kali ini, Yu yang berdiri dan bersama dengan Xie Lian dan Chung Li berikrar untuk membantu sahabat mereka. Terima kasih, aku percaya pada kalian. Tetapi, tolong berhentilah memanggilku dengan sebutan lain. Aku lebih senang jika kalian menyebutku iblis kecil daripada nama aneh yang tidak pernah kudengar. Wu Chen terlihat sedikit malu saat mengatakan itu, membuat dua temannya merasa dia sudah kembali seperti sebelumnya, Wu Chen yang dulu mereka kenal. Wu Chen kemudian menatap Mu Lian, dia lalu mengeluarkan token hitam dengan simbol burung elang emas di atasnya. Benda inikah yang tengah mereka cari? Wajah Putri Mu Lian langsung menegang saat menatap benda di tangan Wu Chen. Kau memiliki token Kaisar Ying. Putrimu terkejut, sampai kesulitan untuk berkata-kata, melihat gadis itu. Tiga lainnya juga diam tidak tahu harus berkata apa. Chung Li akhirnya memecah keheningan, dia dengan wajah bangga tertawa lebar. Hahaha. Tidak, diragukan lagi. Aku berteman dengan seorang pangeran. Xie Lian menepuk dada kekasihnya dengan tangkai kayu, dan sedikit mendelik. Sesaat, kemudian dia ikut tertawa bersama dengan yang lain. Kecuali Wu Chen tentunya. Jadi, Wu Chen apakah masih menjadi tunangan kakakmu putri? Tanya Chung Li mengejutkan mereka. Semua, bahkan Wu Chen tampak kebingungan mendengar pertanyaan Chung Li pada putrimu. Tidak, pertunangannya tidak jadi dilanjutkan, Kaisar Ying sendiri yang membatalkannya karena merasa putranya sudah pasti akan ditolak. Wu Chen merasa lega saat dia mendengar penuturan gadis itu. Tetapi tampaknya hanya dia sendiri yang tidak menyadari jika putrimu tampak sangat senang saat menyampaikan pembatalan pertunangan pada mereka semua. Chung Li, Xie Lian dan Yu yang saling tatap karena mengerti dengan perilaku aneh putrimu. Bocah iblis ini, apa yang telah dia lakukan sampai membuat seorang putri sampai tergila-gila. Padahal dia sudah tahu dengan rupa Wu Chen yang sangat buruk, batin Chung Li sembari menggaruk kepala yang tidak gatal. Pangeran kasar, perlihatkan padaku token kaisarmu. Pinta Mu Lian dengan nada memerintah. Hah, kenapa aku harus melakukannya? Wu Chen menarik lengannya untuk menjauhkan token dari uluran tangan putrimu. Kau kenapa sangat menyebalkan? Chung Li menghela napas lemah lalu membawa Xie Lian dan Yu yang menjauh dari dua orang yang selalu bertengkar seperti anjing dan kucing itu. Kuharap perasaan putrimu tulus pada Wu Chen, bisik Xie Lian pada Chung Li yang terlihat tersenyum. Dia selalu merasa kasihan pada temannya, karena menganggap pemuda itu tidak akan pernah mendapatkan pasangan. Dunia memang gila, terkadang yang kita duga justru terjadi hal sebaliknya. Pikir Chung Li sedikit tidak mengerti. Tanpa lima orang pemuda itu sadari. Dari bukit lain, sepasang mata tengah mengintai mereka. Tidak, dirasakan oleh putrimu yang memiliki indera spiritual yang lebih kuat. Dia terlalu asik berdebat dan bertengkar dengan Wu Chen. Indera spiritual adalah indera yang dimiliki oleh seorang kultivator untuk merasakan keadaan di sekeliling mereka. Hanya dengan merasakan kinya saja, mungkin juga pengintai misterius itu mampu menyembunyikan aura keberadaannya hingga tidak dapat dirasakan oleh orang lain.
Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.